Siapa nih yang suka sama olahan lontong pisang dan daun ketela? Jamin kombinasi keduanya dalam kuah gulai yang pedas dan gurih ini bakal bikin nagih. Sayur ontong pisang dan daun ketela masak kuah gulai pedas. Ontong pisang apabila sudah dimasak memiliki tekstur yang lembut dan daun ketela yang kenyal. Dipadukan dengan kuah gulai bumbu rempah yang nendang, pedasnya yang bikin melek, cocok banget untuk teman makan nasi hangat atau lontong. Penasaran bagaimana cara bikinnya? Jangan lupa siapkan bahan-bahannya dulu ya, kita mulai dari sekarang. Sayur ontong pisang dan daun ketela pohon, bumbu kuah gulai. Bahan yang dibutuhkan untuk memasak sayur ontong pisang dan daun ketela pohon, bumbu kuah gulai. 1 buah ontong pisang kepok dan 300 gram daun ketela tahun yang sudah direbus. Saatnya memotong ontong pisang agar warnanya tidak menghitam saat dipotong dan hasilnya cantik seperti ini. Lumuri pisau untuk memotong ontong pisang dengan minyak goreng agar tidak lengket. Kupas, buang kelopak ontong pisang yang berwarna merah tua sampai kelopak ontong berwarna putih seperti ini. Saat merebus air, tambahkan 1 sendok teh garam dan 1 sendok makan minyak goreng. Rebus sampai air mendidih. Lumuri pisau untuk memotong ontong pisang dengan minyak goreng agar tidak lengket. Saat air mendidih, potong-potong jantung pisang langsung di atas air mendidih seperti ini ya. Jangan dipotong-potong di atas talenan. Lalu baru dimasukkan ke perebusan. Karena getahnya cepat keluar, jadi hasilnya menghitam, pahit setelah direbus. Lakukan hingga habis sampai jantung pisang terpotong-potong semua. Aduk-aduk sampai jantung pisang nyampuk. Merebus jantung pisang ini tidak lama dan cepat empuknya, cukup kurang lebih 5 menit udah empuk. Setelah empuk, langsung buang air rebusannya, jangan sampai direndam terlalu lama, sampai air dingin. Saring, bilas dengan air dingin atau air mengalir seperti ini. Bisa juga direndam dengan air dingin, bilas 2-3 kali sampai air bilasan bening. Dan hasilnya cantik seperti ini, putih tidak pahit. Sedangkan untuk bumbu bisa dibagi menjadi 2 bagian, bumbu halus dan bumbu yang diiris. 5 siung bawang putih, 12 siung bawang merah. Untuk bumbu yang diiris, saya gunakan separuhnya saja dari takaran yang utama. 2 siung bawang putih memberikan rasa gurih, sedikit pedas, dan aroma yang khas. Dan 4 siung bawang merah. Bawang merah iris memberikan rasa manis dan sedikit pedas, serta aroma yang kuat. Ketika bumbu-bumbu ini diiris, minyak atsiri serta senyawa aromatiknya meningkatkan rasa dan aroma masakan. Proses ini juga membantu bumbu lebih mudah menyatu dengan bahan lainnya saat dimasak.
Untuk bumbu cabai ini opsional saja ya takarannya. Untuk kali ini cabainya kami iris serong. 4 cabai hijau besar umumnya tidak sepedas cabai rawit, tetapi masih memberikan sensasi pedas yang cukup terasa. Tingkat kepedasannya bisa bervariasi tergantung pada tingkat kematangan dan jenis cabainya. Sedikit manis, segar, dan ringan. Saat dicincang, cabai hijau besar mengeluarkan aroma khas yang segar dan sedikit pedas yang bisa meningkatkan aroma masakan secara keseluruhan. Potong, lakukan hingga habis. 10 cabai keriting. Rasa kombinasi pedas, sedikit pahit, dan manis membuat cabai keriting memberikan rasa yang kompleks dan berlapis pada masakan sayur, ontong pisang, daun ketela, bumbu gulai ini. Potong-potong, lakukan hingga habis. Sepuluh cabai rawit. Saya potong cabai rawit ini, saya gunakan separuhnya saja. Sisanya akan saya haluskan bersama bumbu. Opsional saja ya. Potong-potong, lakukan hingga habis, lalu sisihkan. Saatnya menghaluskan bumbu. Untuk bumbu yang harus dihaluskan, 5 butir kemiri, 1 sendok makan ketumbar, dan tambahkan 1 sendok teh garam kasar agar tidak licin saat menghaluskan bumbu. Haluskan jadi satu. Jika tidak ingin repot, kamu bisa menggunakan blender. Untuk kali ini, saya menghaluskan satu persatu mulai dari yang bahan kering yang mudah dihaluskan sampai bahan yang basah atau berair. Kemudian, kumpulkan bumbu jadi satu, lalu dihaluskan kembali. Gunakan gerakan memutar dan menekan saat menghaluskan. Tekan ulakan dengan kuat dan gerakan secara melingkar untuk menghaluskan bumbu secara merata. Selamat mencoba! Setelah dirasa bumbu halus, tambahkan juga bumbu penyedap dan bumbu pewarna mulai dari 6 siung bawang merah, 3 siung bawang putih. Agar sayur warnanya menarik, saya tambahkan 3 ruas kunyit. Lalu tambahkan 1 sendok teh garam kasar agar mudah dihaluskan, karena garam dapat memecah serat dalam bumbu. Lalu campur haluskan bersama bumbu lainnya. Mulai bumbu kering, lalu dicampur dengan bumbu basah. Jika Anda tidak memiliki waktu atau tenaga untuk menghaluskan, Anda bisa menggunakan blender atau food processor. Namun, untuk rasa hasilnya mungkin sedikit berbeda dibandingkan dengan menghaluskan secara manual. Rasa bumbu yang dihaluskan dengan cobek lebih sedap. Itu menurut saya ya. Jika ingin bumbu gulai ini agak pedas, bisa ditambahkan cabai. Untuk kali ini, bumbu gulai saya tambahkan 5 buah cabai keriting potong-potong ukuran kecil agar mudah dihaluskan. 9 butir cabai rawit. Untuk jumlahnya sesuai selera ya. Cabai dihaluskan rasanya lebih pedas dibanding dengan yang dicincang, karena capsaicin dari biji cabai menyebar ke seluruh bumbu. Biji cabai mengandung banyak capsaicin meskipun ukurannya kecil. Urat putih cabai, yaitu bagian putih yang menempel pada daging cabai, juga mengandung capsaicin. Saat cabai dihaluskan, capsaicin dari biji dan urat putih akan terlepas dan menyebar ke seluruh bumbu. Boleh dicoba sendiri ya. Setelah halus, sisihkan. Untuk bahan yang harus dimemarkan, 2 batang serai geprek, memarkan lalu ikat buatkan simpul agar tidak memakan tempat. 6 ruas lengkuas, belah 2 bagian agar mudah saat dimemarkan. Geprek, memarkan. 4 ruas jahe geprek, memarkan agar rasa pedas dan hangat pada jahe keluar telah dimemarkan. 300 gram daun ketela tahun yang sudah direbus. Agar mudah saat dikonsumsi, dan ketela ini akan saya potong-potong ukuran kecil. Untuk cara merebus daun singkong ini agar cepat empuk dan tidak pahit, bisa dicek video kami saat memasak sayur bobor daun singkong. Potong-potong ukuran sesuai selera, lalu sisihkan bersama rebusan ontong pisang yang sudah direbus. Nantinya daun ini dimasukkan terakhir kali ke dalam kuah gulai agar tidak hancur saat dimasak. Saatnya menumis bumbu yang sudah dihaluskan dengan bumbu dan bahan lainnya. Kurang lebih 100 ml minyak goreng. Setelah permukaan penggorengan panas, masukkan minyak goreng kurang lebih 100 ml. Lumuri sisi-sisi wajan agar tidak lengket saat menumis. Setelah minyak panas, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan mulai dari kemiri, ketumbar,
bawang merah, bawang putih, kunyit, dan cabai. Tumis sampai bumbu harum dan berubah warna. Lalu masukkan 1 sendok makan atau kurang lebih 15 gram ebi atau udang kering. Aduk campur jadi satu. Lalu bahan aromatik yang sudah dimemerkan yaitu serai, lengkuas, jahe, dan daun salam. Tumis bahan sampai layu dan berubah warna. Lalu bumbu yang sudah dicincang atau dirajang, bawang merah, bawang putih, dan cabai. Campur jadi satu sampai bumbu layu dan berubah warna. Jika belum matang atau dirasa minyak surut atau kurang, tambahkan sedikit minyak kurang lebih 30 ml agar bumbu tidak hangus. Tumis sampai bumbu matang. Cara membuat sayur makin sedap. Bersihkan sisa bumbu dengan air seperti ini. Setelah bumbu matang, tambahkan air sedikit demi sedikit, kurang lebih 1 liter. Rebus sampai kuah sayur mendidih. Setelah air mendidih, aduk-aduk hingga tercampur rata. Lalu masukkan 3 lembar daun jeruk purut. Jangan lupa buang batang daunnya agar aroma dan rasa keluar dan rasa tidak pahit. Setelah daun jeruk purut layu, masukkan daun ketela pohon dan ontong pisang yang sudah direbus. Masukkan jangan terlalu lama ya, cukup 10 menit setelah dimasukkan daun ketela dan ontong pisang. Jika kelamaan, teksturnya akan terlalu lunak dan hancur. Aduk-aduk hingga tercampur rata. (200 ml santan kental). Setelah tercampur rata, masukkan 200 ml santan kental. Tambahkan air kurang lebih 1 liter atau sesuai selera. Aduk-aduk hingga tercampur rata agar santan tidak pecah. Setelah kuah sayur mendidih, lalu tambahkan bumbu penyedap mulai dari 15 gram gula aren, 1 sendok makan gula pasir, dan setengah sendok teh kaldu jamur atau bumbu penyedap. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Dan agar santan tidak pecah setelah dirasa tercampur rata, masukkan 1 buah tomat sebagai penyegar. Potong-potong ukuran kecil. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Cek rasa. Setelah tomat layu dan daun sudah empuk tercampur rata, sayur ketela pohon dan ontong pisang siap untuk dihidangkan. Menu rumahan simple, enak, dan mudah. Kaya akan nutrisi dari bahan-bahan alami. Cocok banget buat menu sehari-hari. Kombinasi tekstur yang unik dari ontong pisang yang lembut dan daun ketela yang sedikit kenyal, dipadukan dengan kuah gulai yang kental dan aromatik, membuat hidangan ini sangat menggoda selera. Bumbunya meresap dan kaya akan rempah, dipadukan dengan tekstur ontong pisang yang lembut dengan rasa daun ketela. Rasanya sedikit agak pahit, dimakan dengan nasi hangat bikin nambah terus. Kuahnya yang sedikit rasa pedas paling enak dimakan dengan nasi hangat. Selamat mencoba! Untuk detail bahannya, Anda bisa melihat di deskripsi video ini atau di website kami. Jangan lupa kritik dan sarannya. Sampai jumpa.